akan melakukan hal yang sama, yaitu cek and dicek, dilihat semua faktornya. Jadi kalau harus ada keseimbangan informasi, keseimbangan data, keseimbangan fakta dan seterusnya. Dan saya kira pemerintah Indonesia akan melakukan itu. Jadi kalau ada berita dari utara tentang selatan, ya dicek, dinilai utaranya, dicek juga selatannya bagaimana gitu. Jadi kalau sekarang Fatullah Gulen dituduh begini-begini, ya dipelajari dong, dipelajari. Kalau sekolahan-sekolahan kayak Kesbang Harisma pribadi dituduh seperti itu, ya dipelajari. Yang mana faktor-faktor terorisme itu yang mana, dan di mana ada orang bikin teror capek-capek bikin gedung kayak gini, urusan sama ribuan orang tua murid, terus tiap hari siang malam menjaga anak-anak seperti itu tuh untuk terorisme yang kayak apa? Apalagi anak-anak ini kan, ini Kesbang ini produser pemenang olimpiade terbanyak ya, dan prestasinya luar biasa. Dan saya adalah orang tua murid 2 orang di sini dan akan 3 orang. Jadi karena saya percaya secara kependidikan, saya percaya secara keamanan pikiran anak saya, keamanan fisik anak saya percaya dan saya mempelajari karena ini anak saya, jadi kan saya tidak boleh main-main juga gitu. Kalau sedikit saja anak saya ditanamin kuman terorisme kan saya yang marah dong sama sekolah ini kan. Jenis teror itu ya opo hari-hari itu masuk gitu. Jadi masa terorisme mubeng-mubeng gitu, teror ya bikin bom atau bunuh orang atau nyantet lah gitu. Ini terorisme kok mubeng-mubeng dari sekolahan sak dunia, 1165 negara bikin ribuan sekolahan. Dan saya menyaksikan sendiri di sini maupun di Turki betapa 2000 anak-anak kayak yang Anda lihat dulu itu dikumpulkan setiap tahun di Turki. Mereka membawakan lagu Turki, ndagel dengan bahasa Turki, MC-nya juga anak-anak dari seluruh dunia, baca puisi dan seterusnya. Jadi orang-orang Turki setahu saya bangga kepada anak-anak dari sekolah-sekolah di seluruh dunia karena mereka membawakan budaya Turki tanpa mereka dipengaruhi menjadi budaya Turki. Harap tahu anak-anak di sini Fatullah Gulen mereka tidak tahu, Mas. Jadi nggak pernah ada itu, nggak tahu, Mas. Mereka nggak tahu Fatullah Gulen, mereka baru tahu sekarang dan mereka ikut memuja-muja Erdogan juga sebagian gitu karena mereka nggak ngerti peta politik gitu. Nah, kira-kira seperti itu, Mas. Ada 3 hal, Mas. Pertama soal negara kan punya antisipasi ya, kan tidak mungkin negara kecolongan. Di Semarang ada pusat terorisme sudah 30 tahun namanya, 25 tahun namanya Harisma, kalau Semesta, kalau di Jakarta namanya Harisma, di Bandung namanya Pribadi. Wah, sudah nanam teroris sampai puluhan tahun kok sampai tidak tahu ini. Sejak zaman Pak Harto, zaman Gus Dur kok tidak tahu, Pak Habibie kok tidak tahu, SBY kok tidak tahu, Jokowi kok tidak tahu. Berarti hebat betul terornya kan gitu. Jadi menurut saya ini sangat, kalau bahasa Inggrisnya politically incorrect lah. Jadi ini tidak benar secara politik, tidak benar secara ilmu, tidak benar secara informasi, tidak benar secara budaya, tidak benar secara mental. Menurut saya kita berkerumun di sini ini kan teror untuk anak-anak. Mereka belajar baik-baik, tiba-tiba lupa ada polisi datang, kok lagi kan teror. Gitu, untuk mereka secara mental. Kira-kira gitu, Mas. Jadi kira-kira sikap orang tua nanti bagaimana? Orang tua semua ya sama ya diteruskan di sini anak-anak baik. Di sini tidak diculik orang, di sini tidak ingin main Pokemon, tidak boleh. Di sini tidak akan dolan-dolan untuk tawur, kan nggak ada di sini, Mas. Dan anak-anak sini ini kalau ditantang tawur mereka mesti lari. Setahu saya begitu, dan pikiran mereka itu bersih, Mas. Di sini kalau anak-anak ngobrol gitu nggak ngobrolin mode, nggak ngobrolin penyanyi yang ngetren siapa, yang mereka obrolin ilmu pengetahuan. Setahu saya ilmu pengetahuan. Jadi saya menyekolahkan anak sini karena saya melihat di sini aman anak saya, fisiknya aman, secara budaya dia aman, secara pikiran dia juga aman, hatinya juga aman. Mereka fokus terhadap ilmu pengetahuan, mereka didorong untuk menjadi penemu di bidang ilmu dan teknologi.
dan mereka tidak pernah dilepaskan satu hari untuk ketinggalan pelajaran. Jadi kalau misalnya nanti jam akhir pelajaran mereka ada beberapa anak yang kurang bisa ngejar, akan ada ekstra 1 jam untuk mengejar, ada mentoring gitu. Di sini anak-anak tidak diceramai, tidak dimarah-marahi, ya. Di sini anak-anak tahu apa yang minus, ya. Kalau mereka dapat poin minus, mereka sampai 100 mereka dikeluarkan. Artinya kalau anak-anak kok ambil odolnya temennya, tidak bilang itu mereka minus, ya, dapat min berapa gitu, ya, dapat poin berapa gitu. Jadi saya kira kok berapa hal kita harus belajar kepada sekolah ini. Kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang-orang yang juga punya pendidikan di Indonesia, saya kira kita banyak bisa belajar dari sekolah-sekolah ini. Kalau soal politiknya, bukan kapasitas saya, kan di sini saya bicara sebagai orang tua. Kira-kira nanti akan mengambil langkah yang sama dengan pihak sekolah, Pak, nanti orang tua. Kira-kira. Misalnya ambil langkah gimana, Mas? Ya, artinya mencari tahu bagaimana, apakah ke Mendikbud atau kemana gitu supaya persoalannya jelas gitu ya, akan dibagaimanakan gitu. Sekarang informasi kan yang paling tidak bisa mendapatkan informasi kan malah orang Turki, karena diblok semua, ditutup semua kan gitu. Ya. Kalau di sini kita masih lebih bebas untuk mencari informasi. Erbakan dulu bagaimana, terus Kemal Atatürk dulu bagaimana, asal usulnya bagaimana, yang kaum sekuler mana, Islamis mana, yang ekstrem kiri mana, kan kita bisa cari informasi. Erdogan itu gimana dulunya. Jangan lupa mas sekolah ini yang meresmikan juga pemerintahnya Erdogan. Abdullah Gül yang meresmikan di sini, wakil presiden. Presiden pada waktu itu. Erdogan perdana menteri. Waktu itu Erdogan perdana menteri, yang meresmikan sekolah ini adalah presiden Turki. Yang iya, jadi lo masuk dia meresmikan, masuk presidennya Erdogan meresmikan sekolah teroris, kan gitu. Jadi nanti orang tua kalau masuk Canon cukup informasi itu, tidak akan menggali lagi atau sudah cukup percaya dengan pihak sekolahnya. Kami harus menggali informasi apa? Wong kita yang difitnah kok. Sekolah ini yang difitnah, saya sejak dulu juga mempelajari. Sejak Kemal Atatürk saya juga mempelajari, saya mempelajari kerajaan Ottoman, saya mempelajari Sekutu, saya mempelajari Arab Spring, saya mengajari Indonesia dragonisasi, saya mencari reklamasi, saya pelajari semua. Tapi kan saya bukan orang yang punya kapasitas untuk ngomong itu semua. Saya kan tidak dipercaya siapa-siapa. Saya di sini hanya karena saya bapaknya anak-anak yang sekolah di sini. Yang jelas anak-anak tidak ada pikiran yang macam-macam. Saya tidak bisa menemukan sekolah lain kecuali di sini. Ada pertanyaan nggak dari anak-anak? Belum, ya kan baru hari ini kan. Mungkin anak-anak sekarang mungkin belum tahu ya kabar yang. Anak-anak nggak tahu. Kasihan. Marahnya juga akan dikasih tahu. Dan teman-teman ini, teman-teman yang guru Turki maupun guru Indonesia tidak pernah mempengaruhi apa-apa. Dan tidak ada Turkisasi, yang tidak ada. Dan tolong jangan lupa Mbak Fia ya, yang bikin Olimpiade OSEP itu Pak, Olimpiade Seni dan Budaya Indonesia. Olimpiade Seni dan Budaya Bahasa Indonesia Nasional ini yang bikin itu yayasan ini, bukan orang Indonesia. Termasuk ISPO kan ya. International Science itu juara-juara dari sekolah-sekolah manapun di Indonesia yang menyelenggarakan adalah yayasan ini, dan mereka dikirim oleh yayasan ini ke lomba-lomba internasional di Los Angeles, di Belanda, di negara-negara macam-macam sesuai dengan strukturnya. Jadi ini kan yang terdakwanya nih mas, ini terdakwanya sekolah ini kan bagian dari yang didakwa kan. Jadi, terus ini bisa apa mas? Kita kan tidak berdaya mas, karena ada Deplu, ada Dignas, gitu, ada Presiden, ada Polri. Nah mereka kan mestinya punya data, mereka kan mengerti sejarah. Kalau orang tua ini bisa apa? Ngelumpuk lang. Ya apa caranya menjaring orang tua se-Indonesia, dari Kalimantan, dari NTB, gitu. Masa mau kongres wali murid? Belum ada pembicaraan dengan mungkin komite sekolah atau? Untuk apa?
Untuk apa saya bicara? Saya sudah bergaul dengan mereka kapan saja. Saya sudah dekat sama yayasan yang di Jakarta, saya sudah dekat sejak dulu, saya sudah ke Turki, saya sudah keliling melihat sekolah mereka yang sekarang dibubarkan itu. Dan saya tidak melihat yang mana yang negatif dari mereka. Tapi ada harapan sendiri ke pemerintah terkait masalah ini? Ya, harapan saya adalah pemerintah, bukan harapan aja, keyakinan saya, pemerintah tidak akan termakan begitu saja oleh informasi kekuasaan. Mereka akan bersikap objektif dan seimbang terhadap data-data sejarah maupun peristiwa terakhir di Turki. Saya kira pemerintah Indonesia bukan pemerintah yang bisa dijadikan anak buahnya kekuasaan manapun. Jokowi bukan anak buahnya Erdogan. Jokowi punya otoritas dan punya akal sehat sendiri, kalau saya begitu. Mungkin untuk menyikapi ke pihak kedubesnya sendiri Pak, kan Bapak merasa sebagai korban juga, korban atas fitnah, mungkin akan ada sikap mungkin dari wali murid ya, Seandainya kita bersikap, ungkapan dan informasinya sama dengan yayasan, sama dengan kan banyak mereka, dan saya yakin ini tidak berhasil yang begini-begini. Kalau sampai pembubaran sekolahan, pemecatan guru beribu-ribu, dekan dipecat, sekolah dibubarno. Kalau ini berlangsung dengan mulus di dunia, berarti dunia sedang berada di ancaman kehancuran yang luar biasa. Karena ada ketidakseimbangan. Tidak seimbang itu gini loh Mas. Kalau anda jalan miring, maka gravitasinya kan tidak lurus begini. Gravitasinya kan begini. Kalau Anda jalan miring berarti goyang nanti. Kalau itu sampai terjadi, misalnya pembubaran sekolah-sekolah segitu banyak di dunia, kalau itu sampai terjadi berarti saya sedih bahwa dunia betul-betul akan mengalami keguncangan yang luar biasa. Saya kok tidak percaya itu akan terjadi. Kan manusia punya akal sehat. Kalau kita kan harus seimbang kaki kanan dan kiri, hidup itu mesti balance. Ini kan imbalan luar biasa. Ini timpang banget itu dibidik sampai entek misal yang sini malah naikkan diri. Jadi mestinya kan hidup itu di tengah-tengah. Kita secara dinamis memelihara, kalau kata Islam kan khairul umuri al-sabuhat. Jadi sebaik-baik hidup apapun saja itu kan di tengah-tengahnya, di titik imbangnya. Menurut saya ini ada ketidakseimbangan yang luar biasa secara internasional yang diciptakan oleh gelombang yang membuat Anda ke sini. Dan itu kalau itu terjadi benar-benar secara internasional, saya kira saya pesimis terhadap generasi berikutnya. Dan kalau itu sampai terjadi dan Tuhan membiarkan, itu berarti sudah terkutuk manusia di dunia ini. Memang dibiarkan mau masuk neraka semua juga Tuhan tidak peduli kan kayak ini. Artinya kalau ini sekolah hancur, yang hancur bukan hanya sekolah ini. Yang hancur akal sehat kita bersama, yang hancur pertimbangan pikiran kita bersama, yang hancur kematangan hubungan bilateral antar negara-negara. Kan nggak bisa Mas. Nggak bisa kita diomongin tetangga langsung kita bertindak tanpa tabayun kepada anak kita sendiri misalnya begitu. Kan harus dilihat data-datanya secara seimbang, secara adil. Dan di sini tidak pernah loh